1. Oke, sudah disiapkan semua ya buku tematik tema 7-nya. Silakan anak soleh dan soleha dibuka buku tematik tema 7-nya. Silakan dibuka buku tematik tema 7-nya anak soleh dan soleha. Iya. Jadi di tematik tema 7 di subtema 1 kita akan belajar mengenai benda hidup dan benda tak hidup di sekitarku. Nah, kita akan belajar mengenai benda yang ada hidup, benda yang hidup di sekitar kita. Oke, silakan dibuka bukunya di halaman 4. Oke, di halaman 4 sayang. Oke, sudah dibuka nah soleh dan soleha bukunya. Iya, di sana ada lagu Topi Saya Bundar. Oke? Masya Allah, bagus sekali sinyal. Oke, anak soleh dan soleha jelas nggak sayang suaranya Bunda? Sini kita akan Bunda terlebih dahulu. Nanti di aba-aba ya. Anak soleh dan soleha semuanya sudah tahu, sudah bisa lagu Topi Saya Bundar. Bisa? Saya Bundar bisa? Oke. Kita sama ya. Oke, kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Topi saya bundar. Bundar topi saya laut tidak bundar. Bukan saya. Oke, coba Bunda dulu. Keluar. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kok indah lancar ya, aku gak lancar ya. Nanti lagi. Mana? Enggak usah kali ya. Oke, mohon maaf ya Nasol dan Soleha. Sedikit ya, maaf ya. Oke, sekarang Bunda minta kita nyanyi sama-sama ya. Oke, Bunda mau lihat yang paling Soleha. Oh, Bunda hitung ya. 1, 2, 3. Topi ya kakak. Oke, Masya Allah. Lagu Topi Saya Bundar ini diciptakan oleh siapa? Anak Soleh Soleha? Lagu Topi Saya Bundar diciptakan oleh Pak Kasur. Iya.
Diingat ya, jadi lagu Topi Saya Bundar diciptakan oleh Pak Kasur. Jadi, kita lanjutkan anak saya dan soleha dilihat di halaman 5. Di halaman 5 ya. Coba lihat di halaman 5. Menemukan benda tak hidup di kelas. Menemukan benda tak hidup di kelas. Coba perhatikan gambar di halaman 5 anak soleh-soleha. Nah, benda hidup maupun benda yang tidak hidup selalu ada di sekitar kita. Nah, benda yang tidak hidup itu benda yang tidak bernafas, tidak bergerak, ya. Tidak, kecuali anak soleh dan soleha kita yang menggerakkannya. Nah, coba diperhatikan. Gambar di atas adalah gambar anak kelas 1. Nah, di sini ada gambar anak kelas 1. Apa yang sedang mereka lakukan? Di halaman 5. Sedang membersihkan ruangan kelas. Dapatkah anak soleh dan soleha menyebutkan benda apa saja yang termasuk benda yang tak hidup pada gambar di atas? Oke, anak soleh dan soleha. Jadi benda yang tak hidup itu yang tidak bergerak, tidak berkembang biak, tidak makan, tidak minum ya. Nah, coba perhatikan gambar di halaman 5, anak soleh dan soleha. Kira-kira benda yang tak hidup yang ada di kelas itu benda apa saja? Ada yang bisa menjawab? Ada apa? Ada apa lagi? Ada pensil, kiat. Oke, jadi oke. Jadi ada banyak sekali benda yang tak hidup di kelas ini. Coba sekarang sebutkan satu-satu. Bunda minta Ivi. Halo Ivi. Oke. Waalaikumsalam Mika. Selamat bergabung. Oke, Mika sekarang Mika dibuka saya tematik tema 7-nya ya. Silakan disiapkan buku tematik tema 7. Oke, sudah siap. Silakan dibuka halaman 5. Dibuka di halaman 5 ya. Oke. Oke, sekarang Ivi. Ivi, silakan Ivi amati gambar yang ada di halaman 5. Sebutkan benda apa saja yang ada di kelas itu benda yang tak hidup. Oke, Bunda mute kan ya. Nanti yang Bunda tanya silakan dihidupkan suaranya. Dihidupkan dulu sayang Ivi suaranya. Silakan Ivi sebutkan benda yang tak hidup di kelas itu. Oke. Oke, anak soleh dan soleha. Ivi tadi sudah menjawab ada meja, ada kursi, ada papan tulis. Nah, selain itu ada nggak benda lain yang ada di dalam kelas yang benda tak hidup ada yang bisa menjawab? Apalagi sayang? Iya. Oke, bunga itu di sini kayaknya ini bunga yang ini nih bukan bunga plastik ya di dalam kelas ini. Ini nih bunga asli ya. Coba di sini kita sebutkan sama-sama ya, benda yang tak hidup di dalam kelas ini ada pertama ada meja. Oke? Ada meja, coba perhatikan. Ada kursi, ada sapu yang sedang dipegang anak perempuan ya. Ada kemoceng, kemudian ada jendela, ada kapur tulis ya. Ada papan tulis, ada penghapus. Oke, itu
adalah benda yang tak hidup yang ada di gambar di dalam kelas. Nah, sekarang anak soleh dan soleha bisa melihat di gambar tersebut, adakah benda yang hidup? Oke. Oke, selain iya, di sana ada 4 anak ya. Coba sekarang Omar. Omar silakan dilihat di halaman 5 itu ya. Coba Omar sebutkan benda yang hidup, benda yang hidup ya. Iya, ada di kelas di gambar di atas. Be- Benda hidup itu bernafas ya, bernafas, bisa bergerak, membutuhkan makan, minum, ya. Iya, jadi ada 4 anak, ini adalah benda hidup berarti ya. Selain 4 orang anak ini ada nggak? Iya, jadi di sini di dalam kelas ini ada bunga anak soleh dan soleha, benda hidup. Silakan disimak baik-baik ya. Jadi di sini benda hidup itu bukan hanya manusia ya anak soleh dan soleha, bukan hanya manusia dan hewan ya. Tetapi juga tumbuhan. Tumbuhan itu juga merupakan benda hidup. Misalkan Bunda beri contoh nih, benda hidup, beri Bunda contoh, Bunda berikan contoh pohon pisang. Nah, pohon pisang itu adalah benda hidup. Bagaimana Bunda? Benda hidup kan nggak bisa berbicara. Iya, memang dia tidak bisa berbicara, ya, tidak bisa berpindah tempat, tapi dia berkembang biak. Bagaimana cara dia berkembang biak? Dengan cara bertunas. Oke, di sini ada ciri-ciri benda hidup ya, Nasolah dan Soleha. Selain bernafas, menghirup, dan menghembuskan udara pernafasan, itu adalah kita ya sebagai manusia. Kemudian benda hidup itu memerlukan makan dan juga minum. Oke, oke, sayang Naila, silakan disimak baik-baik ya. Oke, nanti Bunda tanya satu-satu ya, Nasoh dan Soleha, ciri-ciri benda hidup dan benda tak hidup. Jadi silakan disimak baik-baik. Bunda ulangi sekali lagi, ciri-ciri benda hidup yang pertama itu tadi, bernafas, menghirup dan menghembuskan udara pernafasan. Oke. Kemudian yang kedua, memerlukan makan dan juga minum. Yang ketiga, bergerak aktif atau dia bisa berpindah tempat. Ya, seperti kita manusia, kita kan bisa bergerak, berpindah tempat. Kemudian tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang. Kemudian yang kelima, berkembang biak dan menghasilkan keturunan. Nah, anak soleh dan soleha, Bunda mau tanya, kalau ayam itu cara berkembang biaknya bagaimana? Ada yang tahu nggak? Apa sayang? Iya, ayam itu berkembang biak dengan bertelur. Omar? Oke, sekarang Bunda tanya sama Omar. Omar, kalau pisang kata Bunda tadi berkembang biaknya dengan cara apa sayang? Pisang tadi, pohon pisang berkembang biak dengan cara apa? Ada yang bisa menjawab anak soleh-soleha? Masih ingat yang Bunda jelaskan tadi? Pohon pisang berkembang biak dengan cara iya bertunas ya, bertunas. Oke, silakan disimak baik-baik anak soleh dan soleha. Bunda jelaskan kembali. Nah, kemudian ciri benda hidup selanjutnya itu adalah
menyesuaikan diri atau beradaptasi terhadap lingkungan. Nah, kemudian ciri-ciri benda, tadi ciri-ciri benda yang hidup. Sekarang ciri-ciri benda yang tak hidup. Ya, benda yang tak hidup, dia tidak makan. Dia tidak makan dan tidak minum. Kemudian yang kedua, tidak bernafas. Yang ketiga, diam, tidak bergerak dengan sendirinya, ya, tidak bergerak. Kemudian tidak peka terhadap rangsangan, dia tidak tumbuh, tidak tinggi, ya, tidak meninggi, tidak gemuk. Seperti misalkan Nadifa kan tumbuhnya tumbuh tinggi, tambah besar, ya. Nah, sekarang anak saya dan soleha Bunda mau tanya. Sebutkan benda apa saja yang ada di rumah kalian, yang benda yang tak hidup. Kita minta satu-satu ya. Ya, benar semua ya. Jadi banyak sekali benda yang tak hidup di dalam kelas, di dalam rumah kita. Ada meja, ada kursi ya. Ada apa lagi? Ada kulkas. Ada apa lagi anak soleh soleh? Ada buku, ada bola, ada mainan anak soleh dan soleha. Oke, sekarang Bunda minta sebutkan benda hidup. Benda hidup yang ada di lingkungan sekitar kita. Ada yang bisa menjawab? Apa? Oke, selain ini, selain hewan ini, bunga, selain bunga, pohon apa? Pohon rambutan, ada pohon mus, banyak ya. Pohon pohon jambu, pohon kelengkeng, anggur, apel, itu adalah benda hidup. Ya, anak saudara soleh ada yang bertanya misalkan nih, Bunda, kan pohon itu tidak bisa berpindah tempat. Iya, pohon memang tidak bisa berpindah tempat, tapi pohon misalkan pohon seperti yang Bunda sebutkan tadi, pohon pisang, tapi dia bisa berkembang biak, ya, bisa berbuah, bisa berbunga. Coba misalkan kalau pohon itu tidak disiram air, ya, tidak ada udara, tidak disinari matahari, pohonnya akan mati. Jadi itu adalah benda hidup ya. Oke, coba Naswa dan Soleha lihat di halaman 15. Di halaman 15. Di halaman 15. Oke, sudah dilihat di halaman 15. Oke, sudah ya. Oke, coba Bunda minta yang kita di sini akan mengamati gambar yang ada di atasnya ya. Kan ada tabel tuh. Mengelompokkan benda hidup dan benda tak hidup. Sekarang kita kan sudah mengetahui ciri-ciri benda yang hidup, ciri-ciri benda yang tak hidup. Nah, sekarang kita akan mengelompokkan yang mana ya kira-kira benda hidup dan benda yang tak hidup sesuai gambar yang ada di buku di halaman 15. Sekarang Bunda minta Salwa, silakan diisi nomor 1. Salwa, silakan di nomor 1 benda. Sekarang kita yang pertama kita isi benda hidupnya dulu ya. Salwa, perhatikan dan amati gambar yang ada di halaman 15. Salwa sebutkan satu benda hidup yang ada di halaman 15. Oke, benar ya. Silakan ditulis di nomor 1 anak soleh-soleha. Di bagian benda hidup ditulis di sana ayam.
Oke, sudah selesai. Kemudian Kinan. Kinan, silakan disebutkan, dilihat benda apa lagi yang ada di sana, benda hidup. Apa sayang? Yes, ikan. Terima kasih, pintar ya. Silakan ditulis di nomor 2, Nasol dan Soleha, ikan. Oke, sudah selesai. Nah, di sana masih ada ya sepertinya benda hidup. Sekarang Nadifa. Nadifa, silakan disebutkan benda apa lagi yang ada di sana yang termasuk benda hidup. Ya, ada bunga. Silakan ditulis sana Soleha, bunga. Di nomor 3 ya. Oke, kemudian Omar. Silakan diamati Omar, kira-kira masih nggak benda hidup di halaman 15? Selain ayam, ikan, dan bunga. Masih ada nggak benda hidup di sana? Iya, pohon apa itu ada yang tahu? Iya, pohon bambu. Silakan di nomor 4, pohon bambu. Iya, pohon bambu. Oke, sudah selesai anak soleh-soleha. Oke, pohon bambu. Sepertinya tidak ada lagi ya, anak soleh dan soleha, pohon bambu. Benda hidup di sana, jadi ada 4 benda hidup. Ada ayam, ikan, bunga, dan juga pohon bambu. Kemudian di sana ada benda tak hidup. Masih ada 2 ya. Ada meja dan juga ada papan tulis. Silakan tulis di bagian benda yang tak hidup. Oke, Ansa dan Soleha sampai di sini ada yang ingin ditanyakan mengenai benda hidup dan benda tak hidup? Apa sayang? Enggak sayang, itu kan ada benda hidup dan benda tak hidup. Nah, benda tak hidup kan ada di sampingnya ya. Ada di sampingnya, coba perhatikan Bunda. Nah, ada di sini ya. Ini kan ada benda hidup. Nadifa, ini kan ada benda hidup tuh. Nah, benda tak hidupnya ditulis di sini, di sampingnya. Ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan anak soleh-soleha? Ya, apa yang ditanyakan? Belum, kan? Belum, belum ya. Oke, kita lanjutkan anak soleh-soleha. Tadi kita sudah mengenai ciri-ciri benda hidupnya, kita sudah tahu. Nah, coba anak soleha lihat di halaman 26.
26. Halaman 26. Soleh-soleha nanti kalau Zoom-nya terputus nanti silakan gabung kembali ya. Lagi linknya ya, anak soleh dan soleha. Oke. Di halaman 26. Nanti Zoom-nya kalau terputus, nanti silakan bergabung kembali ya. Oke, coba lihat di halaman 26, anak soleh-soleha. Nah, coba lihat di sana di pembelajaran 4 ya. Di pembelajaran 4 ini coba di sana ada gambar ya, gambar mengenal ciri. Halaman 26 sayang ya. Halaman 26. Oke. Nah, di sini kita mengenal ciri benda. Silakan diamati. Ada gambar apa di sana, anak soleh-soleha? Oke. Jadi sebelumnya kita telah mengenal ciri benda hidup dan benda yang tidak hidup. Sekarang kita amati gambar di atas ya. Jadi gambar manusia ini adalah yang tumbuh besar. Coba kita lihat perkembangannya dari semenjak dia lahir ya. Dia lahir, kemudian tumbuh besar. Ini masih kecil, ini masih umur 3 tahun. Kemudian dia baru mau masuk TK, lihat tuh. Kemudian dia udah SD, SMP ya. Oke, kemudian dia nanti anak soleh-soleha seperti ini. Setelah SD, nanti anak soleh dan soleha masuk ke SMP, SMA. Itu namanya tumbuh besar ya. Silakan dilihat di halaman 26. Oke. Nah, anak soleh dan soleha, benda hidup ini dapat tumbuh besar. Dapat tumbuh besar dan benda hidup dapat bertambah berat dan bertambah tinggi. Iya, nanti anak soleh dan soleha badannya tambah besar, tambah tinggi. Nah, hewan dan tumbuhan juga dapat bertambah tinggi. Coba anak soleh dan soleha perhatikan tanaman sekitar kita. Kan tumbuhan tuh nanti lama-lama makin tinggi, makin besar ya. Tetapi benda yang tidak hidup tidak dapat tumbuh besar. Benda-benda dapat memiliki tinggi yang berbeda. Misalkan pensilnya Bunda nih. Pensilnya Bunda kan walau sampai bertahun-tahun tetap kayak gini. Nggak mungkin dia bertumbuh sama tinggi, tambah panjang, tambah besar. Ya. Oke. Coba kita perhatikan di gambar halaman 27, anak soleh dan soleha. Penggaris bukan benda hidup. Penggaris tidak bertambah panjang. Buku juga bukan benda hidup. Buku tidak bertambah besar. Nah, jadi penggaris dan buku ini anak soleh dan soleha benda yang tidak hidup. Penggaris dan buku memiliki ukuran berat yang tetap karena tidak tumbuh ya. Nah, penggaris dan buku di sini kan memiliki ukurannya masing-masing. Nah, buku ini lebih besar, lebih berat, dan juga buku lebih kecil dari buku lainnya. Coba Naswa dan Soleha, silakan diamati ya. Oke, waktu di TK pernah dengar lagu Menanam Jagung, anak Soleh-Soleha? Pernah? Siapa yang bisa lagu Menanam Jagung, angkat tangan.
Siapa yang bisa menyanyikan lagu menanam jagung? Angkat tangan. Bisa semua? Bisa? Coba silakan dilihat halaman 29 Soleh Soleha. Di sana ada lagu menanam jagung. Nah, kalau jagung itu benda hidup, anak Soleh Soleha. Jagung itu hidup atau benda mati? Oke, hidup ya. Coba yang berani nyanyi menanam jagung, angkat tangan. Yang berani menyanyikan lagu menanam jagung, ada. Naila berani? Oke. Nanti pas di pelajaran tematik origami, kita akan menyanyikan lagu menanam jagung ya. Nanti kita pas pelajaran tematik origami ada kita menyanyikan lagu menanam jagung. Jadi kita lanjutkan saja. Lihat di halaman 31, anak soleh soleha. Lihat di halaman 31.